Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurulila Rahmadani. Berdirinya saya di sini, saya akan berpresentasi dengan judul Smart Goals. Jadi yang pertama, what is Smart Goals? Smart Goals adalah metode untuk merumuskan tujuan secara efektif dan jelas sehingga tujuan tersebut mudah dicapai dan dilacak perkembangannya. Jadi intinya Smart Goals itu metode untuk memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi yang pertama ada spesifik. Tujuannya jelas, harus spesifik, berarti nggak ada keraguan lagi tentang apa yang ingin dicapai. Tujuannya biar mudah fokus dan termotivasi. Jadi spesifik ini, misalnya kita mau... Jadi kalau spesifik itu, kita mau menuju suatu hal, jadi tujuan yang kita buat itu harus spesifik, harus jelas. Contohnya, saya ingin meningkatkan kepercayaan diri tempat umum, bukan hanya saya ingin jadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita ngomong saya ingin jadi lebih baik, itu kan umum ya kan. Jadi biar lebih spesifik dijelasin. Contohnya, saya ingin meningkatkan kepercayaan diri di tempat umum. Yang kedua, measurable. Tujuannya harus bisa diukur dan dilihat perkembangannya supaya kita tahu sejauh apa progresnya. Contohnya, saya ingin meningkatkan nilai IPA dari 70 menjadi 85. Jadi misalnya minggu ini kita dapat nilai 70, minggu depan berarti kita harus punya bayangan, kita harus dapat nilai berapa. Contohnya 85. Yang ketiga, achievable. Tujuan kamu harus masuk akal, realistis, bisa dicapai sesuai kemampuan dan sumber daya yang kamu miliki. Contohnya, saya ingin menguasai keterampilan dasar berbicara di depan umum dalam 3 bulan. Jadi pokoknya tujuan yang kamu bikin itu harus masuk akal. Jadi misalnya kamu bilang, oh aku mau bisa bahasa Inggris dalam 1 minggu. Kamu mampu nggak? Jadi pokoknya achievable itu tujuannya itu harus masuk akal, bisa dicapai terus sesuai sama kemampuan kita. Terus yang keempat, relevant. Tujuan yang kamu buat itu harus penting dan berhubungan dengan masa depan atau karir yang akan kamu inginkan ke depannya. Contohnya, meningkatkan kemampuan berbicara akan membantu saya di bidang pemasaran. Jadi, contoh kamu jadi guru nih ke depan. Oh, berarti kamu harus mempelajari langkah-langkah apa supaya kamu menjadi guru yang baik. Atau misalnya kamu mau jadi pemandu wisata. Oh, kalau kamu jadi pemandu wisata, berarti kamu harus bisa lancar bahasa Inggris. Terus yang kelima, time bound. Buat target waktu pencapaian untuk diselesaikan supaya nggak leha-leha juga untuk meningkatkan motivasi dan fokus. Contoh, saya ingin menyelesaikan 30 juz dalam 3 bulan. Jadi kalau misalnya kamu itu misalnya, oh aku mau bisa lancar bahasa Inggris, kamu tentuin waktu yang benar. Misalnya kamu ingin menghafal seluruh verb itu dalam 3 bulan. Dan jadi pokoknya kamu itu harus ngerasa kamu mampu, terus waktunya itu juga harus tepat. Jadi kalau misalnya kamu mikir, oh aku mau hafal semua verb nih, tapi kamu nggak tentuin kapan waktunya, pasti kamu itu bakal malas-malas. Jadi tujuan time bound ini tuh supaya ngebuat kamu lebih bersemangat dalam menjalani langkah-langkah untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Perjalanan pengembangan diri adalah proses umur hidup. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, yang penting konsistensi. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.